air merupakan sumber kehidupan dan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup, khususnya manusia, kita harus senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya air, agar tidak tercemar. Banyak sumber air yang bisa bermanfaat untuk kegiatan tani maupun kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah pemanfaatan sumber air yang berasal dari tanah. Sumur air bila kondisinya tercemar baik oleh limbah domestik maupun limbah industri menyebabkan dampak terhadap kesehatan manusia, di mana faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya polusi air sebesar 33% itu berasal dari limbah industri, 47% itu berasal dari limbah rumah tangga, dan sisanya berasal dari limbah perkotaan. Berkaitan dengan hal ini, maka pengelolaannya juga tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kualitas air bersih akibat limbah domestik dan industri dapat dianalisis berdasarkan parameter fisik seperti bau, suhu, kekeruhan, rasa, dan warna. Limbah apapun seharusnya tidak menjadi masalah jika dikelola dengan baik. Tetapi apabila di suatu perusahaan terdapat keterbatasan dana dan kurangnya kepedulian pelaku pengusaha industri, maka limbah tersebut tidak dikelola, sehingga cepat atau lambat tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Air sumur dari sebuah pemukiman yang padat penduduknya mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran seperti air sumur pada sampel menjadi berbau. Kekeruhannya mencapai 112,5 mg, sebanyak 8/100 bakteri E. coli dalam mililiter dan bakteri Coliform mencapai 1100/100 ml, yang melebihi standar baku mutu kualitas air, sehingga air sumur pada sampel dapat dikatakan tercemar dan tidak layak untuk dijadikan air minum. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar menjadi bagian dari kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Kebutuhan air tanah semakin lama semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Sementara itu, ada sebagian penduduk yang kurang mendapatkan pelayanan air. Tetapi di sisi lain terdapat aktivitas dan kegiatan penduduk yang menggunakan air secara berlebihan dan cenderung menyebabkan pemborosan air. Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk air tanah. Air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan air bersih dan air minum adalah air sumur gali. Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dengan demikian pula, permasalahan yang timbul juga tidak sama. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pada setiap daerah telah terjadi penurunan cadangan air tanah, serta sebanyak 248 polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga kaitannya dengan kondisi sanitasi perumahan yang tidak sehat. Air minum adalah bagian dari siklus air global yang merupakan fungsi dari abiotik dan digunakan. Proyeksi perubahan iklim, perkotaan, dan pengembangan industri mengancam kualitas air minum dan ketersediaan air yang digunakan. Demikianlah hasil analisis saya mengenai Jurnal Kesehatan Masyarakat. Saya Nur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.